Teman-teman, kita sekarang masuk dalam pola tindak yang produktif. Ceritanya ini adalah cerita tentang pribadi saya. Ya, lebih tua ceritanya dari dua cerita sebelumnya di awal tahun 2000. Tapi kalau pola tindak yang produktif ini tahun 94. Ya, saya masuk di grup Ciputra ini tahun 90 di tempat ini. Dimulai dengan hanya beberapa staff, ya. Saya menemani manajer saya sebagai atasan langsung saya, dan mungkin ada 3 dari teman-teman yang staff junior, ya. Itu adalah S1 rekrutmen, ya. Teman-teman, saya pada saat itu berpikir bahwa kira-kira nih 5 tahun lagi saya akan siap menggantikan Pak EM sebagai manajer teknik dan perencanaan dari Citraland Surabaya. Saya punya harapan 5 tahun saya sudah bisa menggantikan ini. Ya. Teman-teman, saya sampai tahun 94 itu merasa confident bahwa saya akan bisa menggantikan Pak EM. Namun tahun 94 ini ada rekrutmen baru. Karena teman-teman yang ada di ruangan kami ini, Departemen Teknik dan Perencanaan, itu isinya ada arsiteknya ada 2 orang, landscape-nya 1, sama ada drafter. Pak Edi, Pak EM merasa butuh seorang sipil. Wah, ini keren, ya. Teman baru kami, ya, Pak SDD ini orangnya kinclong. Meskipun masih muda tapi rambutnya sudah agak jarang. Rekrutmen number 1 rank dari Universitas Tarumanegara, juga universitas di mana Pak Ciputra juga berkiprah. Teman-teman, dalam diskusi di awal dengan kami semua, Pak SDD ini sudah menyampaikan sesuatu yang 4 tahun saya bersama-sama itu tidak pernah ngomong tentang hal itu. Dia bilang begini, teman-teman. Pak Edi, Pak EM, sebagai sebuah perusahaan yang besar, Ciputra Group ini harus memikirkan bagaimana melakukan produksi rumah itu prefabricated secara massal, secara cepat, begitu. Prefabricated, buset, ini apa ini ya? Ya, saya 4 tahun ini nggak pernah usul kayak begitu. Ini 2 hari SDD ini sudah mengusulkan sesuatu yang luar biasa. Rumah prefabrikasi itu akan lebih cepat, lebih murah, tentunya dengan harga jual yang lebih terjangkau, kita bisa menjual ke lebih banyak orang. Wah, Pak Edi Mulyono langsung terpesona, dikasihlah tugas dia laksanakan, trial. Betul, kasih kesempatan, trial. Ya, rumah prefabricated itu berhasil didirikan hanya dalam waktu 21 hari. Ya, luar biasa. Wah, teman-teman, ya, sebagai teman nggak ada masalah, tetapi saya sebagai pribadi, saya merasa nih, ada bintang baru nih di departemen saya nih, ya, dan bintang baru itu bukan saya. Ya, saya kira harapan saya 5 tahun menggantikan Pak EM ini ya berakhir sudah dengan cerita ada teman SDD yang very genius. Teman-teman, saya merasa bahwa ya wis lah, mungkin tempat saya ini bukan di tempat ini lagi, ya. Saya mungkin harus memikirkan tempat berlabuh yang memberikan saya kesempatan untuk mengembangkan diri secara maksimal. Nggak mungkin lagi saya di sini karena ya SDD ini ya jadi bintang baru, ya. Tapi ya mungkin jalan Tuhan, ya. Saya berpikir terus bagaimana ya saya ini supaya being produktif lebih daripada teman yang jenius itu. Ya, saya nggak jenius, ya. Teman-teman, pada saat itu nggak ada namanya smartphone, nggak ada laptop yang mudah dijinjing bawa kemana-mana. Saya menemukan suatu cara untuk memanage waktu, memanage kesibukan saya dengan sederhana, yaitu membuat to-do list setiap pagi, bahkan sebelum jam kantor. Saya sudah punya
to-do list. Ya, untuk bagaimana saya ini sebagai tim dari Pak Edi Mulyono, atasan saya, manajer teknik dan perencanaan, dan bersama-sama teman-teman saya. Ada arsitek, ada landscape, dan sekarang ada baru star ini, teknik sipil. Ya, saya memanage segala sesuatu, baik diri saya, bahkan saya mensupport Pak Edi Mulyono itu untuk kegiatan yang terjadi di departemen saya ini. Ya, saya berpikir keras untuk membuat minutes of meeting, membuat agenda, membuat segala sesuatunya. Ya, waktu itu ada teman-teman yang lain ini sampai heran ini melihat saya ini kenapa ya saya begitu. Wah, saya catetin semua. Nggak ada yang lolos dari catatan saya itu. Ya, saya sistem baru yang kala itu saya gunakan itu ada block note gitu yang bisa kayak krek gitu, dan kertasnya itu loose leaf itu. Ya, jadi saya pakai loose leaf itu, tulis catat ya. Nanti saya kasih lihat fotonya. Nah, itu setiap hari saya kerjakan, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Jadi ceritanya teman-teman, dari tahun 94 ini sampai 2020 ini, saya punya catatannya, kegiatan saya ya setiap hari. Ya, saya punya catatan setiap meeting saya, setiap hari di tempat itu. Ya, saya kalau Pak Edi Mulyono sebagai atasan saya meeting, itu seringkali Pak Edi juga blank. Wah, ini kita mau ngapain ya? Wah, saya langsung bisa proaktif. Pak Edi, minggu lalu Bapak dalam diskusi internal seperti ini, Bapak mengusulkan untuk kita melakukan benchmarking, Pak, di developer terkenal kala itu terbesar, namanya Sinar Galaxy. Bapak menginginkan kita mengukur semua lebar jalan, lebar saluran, lebar coupling yang dijual. Oh iya, setuju. Ayo kita lakukan itu. Ya, kala itu kita belum punya proyek real Citralin, ini masih dalam proses perizinan. Nah, saya ini mensupport Pak Edi dengan segala informasi, segala agenda, ya, memfollow up pertemuan-pertemuan yang dilakukan Pak Edi Mulyono. Ya, berbeda dengan yang dilakukan SDD itu. Ya, oke, dia sibuk dengan acaranya dia. Ya, saya mensupport departemen itu. Dan teman-teman, puji Tuhan, ya, dengan segala support yang saya lakukan, saya being produktif untuk diri saya, dan saya sangat support bagi kekuatan kita di Departemen Teknik dan Perencanaan. Waktu Pak Edi Mulyono itu mendapatkan kesempatan promosi, ya saya mendapatkan promosi tersebut. Ya, jadi being pola tindak yang produktif itu membuktikan bahwa saya meskipun dapat kompetisi yang sehat dengan seorang yang jenius seperti Pak SDD itu, saya berhasil mendapatkan impian saya untuk naik sebagai seorang level manager. Memang bukan seorang manajer teknik yang mengurusin housing, tapi saya manajer project non-housing. Semoga teman-teman bisa belajar dari kesempatan saya belajar untuk melakukan pola tindakan yang produktif, bisa memberikan kesempatan saya naik ke jenjang manajer. Terima kasih.